Selamat malam Bapak Pastor Alo Pura APR, tim Komsos Paroki Bunda Teresa dari Kalkuta GPI, dan seluruh umat yang hadir pada malam hari ini. Saya akan bacakan susunan acara pada malam hari ini. Pertama, ucapan selamat datang. Kedua, misa Ekaristi Kudus dan devosi Rosario. Tiga, persembahan kasih dari anak-anak sekami wilayah rohani Santo Valentinus. Empat, ruang wilayah rohani. 5, ucapan terima kasih. 6, Ramatama. Kini kita tiba pada ucapan selamat datang yang akan dibawakan oleh Ibu Wakil Ketua, Ibu Cherry Wen. Kita bersyukur sekali pada malam hari ini kita boleh bersama-sama dengan Bapak Pastor, kita saling berkenalan, dan kiranya acara atau kegiatan kita diawali dengan misa akan menjadi suatu silaturahmi yang sangat baik sekali antara pastor dan umat, dan untuk kita umat wilayah rohani Santo Valentinus. Terima kasih. Kita tiba pada acara yang kedua, yaitu misa Ekaristi Kudus pada malam hari ini yang akan dipimpin oleh Bapak Pastor Alo Pura APR dengan petugas lektor Ibu Tiara Ludong, dirijen Bapak Rando Wengkam, devosi Rosario Ibu Skolastika Diri. Untuk itu kami persilakan kepada Bapak Pastor Alo Pura untuk memimpin misa pada malam hari ini. Ya Tuhan, pandang hamba-Mu yang sujud menyembah, penuh syukur kepada-Mu dan hati berserah. Sembah dan bakti umat-Mu, pujian kemuliaan-Mu seutuhnya terimalah, dan ampun-Mu limpahkanlah, berpalinglah kepada hamba-Mu, berpalinglah kepada hamba-Mu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersama-Mu. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk berkumpul, pertama-tama untuk bertemu dengan saya, sekaligus juga saya bisa bertemu dengan umat yang ada di sini untuk saling berkenalan. Untuk itu, agar layak, mari kita mengakui kelemahan dan dosa kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kristus kasihanilah kami, Kristus kasihanilah
kita memuji dan memuliakan Tuhan. Pujilah kesempatan kepada kami sebagai satu kelompok wilayah rohani, kelompok teritorial, di mana kami berkumpul untuk bersyukur dan memuliakan Engkau secara khusus untuk berdevosi kepada Bunda Maria. Kami mohon semoga doa-doa wujud permohonan kami, khususnya keluarga yang kami kunjungi, berkenan kepadamu, dan akhirnya membawa rahmat keselamatan bagi kami kini dan sepanjang masa. Amin. Silakan dulu dan mari kita dengarkan sabda Tuhan. Abraham percaya kepada Allah dan hal itu diperhitungkan sebagai kebenaran. Pembacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, apakah yang akan kita katakan tentang Abraham, bapa leluhur kita? Sebab jika Abraham dibenarkan karena perbuatannya, maka ia mendapat alasan untuk bermegah, tetapi bukan di hadapan Allah. Sebab apa kata kitab suci? Abraham percaya kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Kalau ada orang bekerja, upahnya diperhitungkan bukan sebagai hadiah, melainkan sebagai haknya. Tetapi kalau ada orang yang tidak bekerja, namun percaya kepada Dia yang membenarkan orang durhaka, imannya diperhitungkan menjadi kebenaran. Demikian juga Paulus memuji, bahagia orang yang dibenarkan Allah bukan berdasarkan perbuatannya. Berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya dan dosa-dosanya ditutupi. Berbahagialah orang yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan kepadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Lagu antar bacaan puji syukur nomor 366. Firman Allah yang tersurat. Firman Allah yang tersurat dalam kitab mulia, disampaikan pada umat agar hidup imannya. Pujian bagimu
Tuhan yang dikutip dari Injil Lukas bab 12 ayat 1 sampai dan ayat 7. Tuhan sertamu, dan bersamamu juga. rambut kepalamu terhitung semuanya. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, berkerumunlah beribu-ribu orang sehingga mereka berdesak-desakan. Yesus lalu mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan kaum Farisi. Tiada sesuatu pun yang tertutup yang takkan dibuka, dan tiada sesuatu pun yang tersembunyi yang takkan diketahui. Karena itu apa yang kalian katakan dalam gelap akan kedengaran dalam terang, dan yang kalian bisikan ke telinga dalam kamar akan dimaklumkan dari atas atap rumah. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kalian takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi kemudian tak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepadamu siapakah yang harus kalian takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sungguh aku berkata kepadamu, takutilah dia. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun dilupakan oleh Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kalian lebih berharga daripada banyak burung pipit. Demikianlah sabda Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih. Jadi pertama, biasanya saya dalam khotbah atau katekese menempatkan bacaan yang orang dengarkan tadi. Bacaan hari ini supaya orang yang comot tak sana, ambil sana, kemudian langsung mengatakan ajaran. Tapi bacaan ini dalam situasi di mana Yesus melihat banyak pimpinan umat, pimpinan jemaat, pimpinan waktu itu yaitu disebut kaum Farisi, dengan sekarang umat seringkali tidak baku cocok, seringkali bertolak belakang. Bahkan ada pimpinan umat mengatur kelompoknya demi untuk kepentingan kelompok atau diri sendiri. Begitu umat juga mau dengar, sama seperti dikatakan oleh Yesus, kaum Farisi. Dorang itu kaum Farisi adalah pimpinan tokoh-tokoh umat yang menjaga iman dan hidup rohani umat. Dia pencaparuninya mereka tidak lagi mengarahkan umatnya kepada Tuhan, tapi demi kepentingan untuk mengumpulkan diri, untuk dorang martabat, harkat, dan sebagainya. Sehingga disebut kaum Farisi. Itu Tuhan Yesus bilang, celakalah kamu. Nah, kaum Farisi yang sekarang pastor-pastor bisa saja disebut kaum Farisi kalau sudah mulai tidak mengarahkan umat kepada Tuhan untuk mencintai Tuhan. Bisa juga ketua wilayah rohani menjadi Farisi kalau tidak mengarahkan sebagai dia pakai power ketua wilayah rohani, tidak mengarahkan umat untuk persatuan dan kesatuan serta untuk mencintai Tuhan. Ya, itu DP konteks. Sehingga tapi Yesus juga mengatakan, biarpun itu kaum Farisi, orang-orang Yahudi waktu itu sebagai pimpinan-pimpinan yang menjaga iman, menjaga gereja, ada yang jadi kostor, ada yang jadi dewan pastoral paroki atau apa rupa sekarang ini, keadaan yang dulu jadi sekarang ini, ya banyak. Misalnya contoh di satu paroki terjadi kekacauan karena misalnya dewan pastoral parokinya bakalai dengan pastor, ya ketua wilayah rohani bakalai dengan umat. Kemudian itu terjadi sekarang seperti yang dikatakan oleh Yesus. Kenapa? Semua demi kepentingan untuk membenarkan diri. Untuk itu maka Yesus menghimbau hati-hati, ya, apalagi kalau misalnya umat berdosa, bikin dosa, kemudian pimpinan umat, dewan atau pimpinan umat atau juga pengurus umat wilayah rohani bikin dosa, mana yang lebih mendapat hukuman berat? Pengurus. Kalau pastor dengan ketua stasi
bikin bapak curi satu pinsil sama-sama, mar ketika dapat hukuman Pastor Abo yang lebih mungkin 10 apa 100 tahun diapit pencucian, ibu cuma 10 tahun itu. Jadi memang semua mesti hati-hati, sehingga Yesus katakan, hei kaum Farisi, berhati-hatilah kamu, sebab ada yang lebih kuasa dari kamu, yaitu Tuhan Allah yang selalu mencintai manusia supaya manusia selamat. Bahkan pun ya, meskipun manusia orang berdosa, Tuhan Allah tetap terbuka memberikan kesempatan untuk bertobat. Orang lain kali jarang pakai, nanti kalau semua mati berdapat ingat, masuk lah dapat ingat. Ada orang dalam masuk gereja tunggu dua kata setua, memang dosa nyana. Marka susaki, sunat dapat ingat tiba-tiba anfal di tengah jalan ya tobat. Padahal belum dia orang Tuhan Yesus, belum dia orang Tuhan Allah. Berikan kesempatan orang untuk bertobat. Ada misa pagi, ada misa hari Minggu. Nah itu, oke, itu konteksnya, sehingga kita bilang hati-hati baik untuk kita sebagai pimpinan umat, atau jangan nantinya Yesus katakan sebagai kaum Farisi melakukan perbuatan-perbuatan baik tapi demi kehormatan diri sendiri. Mar jangan takut orang kalau dosa ada pimpinan umat termasuk pastor yang orang sebelah Farisi, tapi Tuhan tetap membuka diri supaya bertobat. Sedangkan Yudas sedangkan Petrus menyangka asli dia boleh bertobat masuk surga, apalagi itu penjahat yang disalibkan sebelah Yesus, dia penjahat kelas kakap, ini boleh turun lagi di disalib, dia bertobat, akhirnya Yesus berikan jaminan hari ini juga engkau berada di belum dia baik atau orang yang masuk gereja di mau masuk tobat, nanti babataria rupa Lazarus dan orang kaya. Oke, semua ngerti? Jadi selagi masih ada kesempatan hidup, apalagi kita di Beni ya, yang ya setiap saat bisa dipanggil, rupa kita jantongan kok Beni stroke bisa saja besok lusa mati. Jadi orang semula bertobat ya, supaya itu ya. Mat yang pandang enteng yang bilang Tuhan sehat-sehat, itu tuh sehat-sehat cepat mati. Jangan jaga diri. Iya. Kalau orang sakit-sakit begini, so tahu makan so hati-hati. Ya, mat tuh udah sehat-sehat. Oh, sorodo no, kurang gaget tak kancing ya, selamat jalan. Oke? Apalagi bapak-bapak deh, asam urat, asam lambung, gong lagi bapak-bapak asam doi, mai tua tutut akan doi, mau cepat mati. Itu bertobat, jangan takut. Oke. Kedua, tadi konteks bacaan semangat ya, supaya itu menjadi ahli kitab suci. Kedua, kita menjadi pertanyaan yang umat mesti gumuli. Siapa orang bahwa gereja yaitu membentuk yaitu dunia, yaitu kepausan, kemudian di tingkat yaitu keuskupan, baru keuskupan, baru paroki bisa dibagi juga stasi untuk orang dari sana lingkungan, baru stasi juga bisa dibagi dalam wilayah rohani. Ini adalah kelompok-kelompok teritorial, baru dibantu oleh kelompok-kelompok kategorial, sekami, kaum bapak, kaum ibu, ya, kemudian sekami, kaum bapak, kaum ibu, kemudian boleh OMK. Jadi itu. Nah, menjadi pertanyaan orang sebagai satu kelompok gereja yaitu wilayah rohani, kenapa orang mesti berkumpul? Dan ingat, kita bilang ketua wilayah rohani tidak ada di aturan bahwa ke wilayah rohani mesti berkumpul tiap satu minggu satu kali. Tapi kumpulan wilayah rohani atau kelompok-kelompok itu diatur sesuai kalau suka mau berkumpul tiap hari kan apa juga. Mari itu bukan satu kewajiban, sehingga dalam satu kumpulan wilayah rohani itu, atau misalnya pertemuan umat wilayah rohani, bukan selalu mesti ibadah sabda. Habis ibadah sabda langsung pulang. Sudah juga berhenti, lebih baik masuk gereja. Bukan cuma ibadah sabda.
Justru pertemuan wilayah rohani untuk membicarakan yaitu satu apa? Persatuan dan kesatuan umat wilayah rohani, menjawab kebutuhan wilayah rohani, suka dan duka. Misalnya ada orang bersuka yaitu hari ulang tahun, orang datang berkumpul makan sama-sama, berdoa sama-sama. Ada duka, itu menjadi tanggung jawab wilayah rohani. Ada misalnya kesulitan, misalnya sosial, mau bantu, ada sakit, itulah wilayah rohani perana untuk berkumpul, berkumpul itu orang membantu akan, ya, begitu. Itu bukan cuma datang ibadah, nak puasa aja ibadah di hari Minggu. Nggak ada aturan dalam aturan gereja, 5 perintah gereja bahwa ibadahlah sabda setiap hari atau setiap satu minggu satu kali di wilayah rohani. Nggak ada. Yang ada aturan lah, ikutlah perayaan Ekaristi pada hari Minggu dan hari raya yang disamakan dengan hari itu. Sebab kalau mati Petrus mau tanya, selama hidup berapa kali udah masuk gereja? Mau bertobat dong. Misalnya nggak masuk gereja 1 kali, dapat hukuman 1 tahun di api pencucian, mau berbahagia diarahkan. Nah untuk itu kita bilang kepada itu, bagus kalau ada kesepakatan dari wilayah rohani bahwa orang satu minggu 1 kali bertemu. Tapi bukan cuma datang berdoa, datang misalnya orang ada latihan kor, latihan tanda salib, doakan untuk keluarga orang kunjungi, doa. So, itu bahkan pernah dibilang itu ya, bagus juga dong. Maka semua sepakati pokoknya setiap kali pertemuan dia mau latihan kor, ada ibadah sabda, mau bicarakan tentang mau bantu orang, ada sabda, bagus, ini nggak salah. Begini, kalau kurang berbagi itu rumus bosan. Oke, setahu kenapa wilayah rohani itu adalah menjawab kebutuhan segala hal dari umat. Cuma orang sudah membiasakan bahwa tetap hari begini ada perkumpulan. Jadi kalau umat nak datang cuma 1-2 orang datang di pertemuan itu, yang boleh salahkan. Semua keluar dari wilayah rohani, salah. Sedangkan orang umat nak jam masuk gereja sih nak pastor nak keluar, apalagi di wilayah rohani semua tuh keluarga ini orang suka begini, salah. Justru adanya wilayah rohani orang memberikan dukungan dan juga mendoakan mereka yang domba yang hilang. Jadi jangan sudah jadi rosario dia berikut orang sana kasih rosario, salah. Justru orang begitu orang yang menyelamatkan nah itu. Jadi itu yang saya bisa katakan. Kedua, kenapa pertanyaannya sekarang, kenapa orang umat Katolik ada 2 bulan dalam setiap tahun untuk berdevosi kepada Bunda Maria? Sebab sampai sekarang ada yang semua mati minta kenapa orang berdoa rosario. Alasannya apa? Tujuannya apa? Kenapa? Iya, Bunda Maria itu orang hormati, Pastor Alo juga tuh menghormati, sama. Tapi bukan alasan yang apa itu semua. Santo-santo orang hormati. Kata orang cuma berdoa rosario untuk menghormati Bunda Maria, kok santo-santo mau mengiri. Tapi kenapa justru orang gereja bahkan menganjurkan, bahkan membuat satu aturan bahwa tiap Mei dan Oktober orang wajib berdoa rosario kiapa? Jawab, bukan salah nak apa-apa. Sejarah perang salib. Sejarah. Kita mau bilang, kita mau tanya, manusia dari ciptaan sampai sekarang dan sampai selama, siapa yang sangat memperhatikan, peduli terhadap kesusahan, terhadap suka duka kehidupan umat manusia? Siapa? Di samping Yesus adalah Bunda. Santo-santo lain cuma situasi, tapi Bunda Maria dia peduli terhadap situasi keadaan. Coba lihat, karena kepedulian bahwa Tuhan Allah mau menyelamatkan manusia, maka meskipun Maria dibully, Maria dianggap sebagai pelacur, dianggap sebagai orang yang tidak berguna, bahkan dianggap bahwa belum ada suami, sudah ada anak,
tapi dia siap untuk mengatakan apa? Aku ini hamba Tuhan, jadilah padaku. Cuma dia yang bayul. Kemudian juga sesudah Yesus, bahkan sampai sekarang, siapa yang memperhatikan kalau manusia dalam kesulitan? Seperti perkawinan di Kana, cuma Maria. Nggak perlu tuh keluarga bilang, Bunda Maria tuh orang semua mati ini dong semua cilaka karena nak siapkan anggur yang terbaik. Maria so tahu aduh kasihan, kata nak mau tolong ini keluarga pasti orang sesudah perkawinan dihukum atau orang bergantung diri karena malu dan paling dibully. Maka Maria menolong keluarga itu dan dia bilang, Yesus jangan macam-macam. Cuma Bunda Maria yang boleh perintah Pak Tuhan Yesus. Tahu? Yesus bilang, belum saatnya kita bikin mukjizat menyatakan diri sebagai Tuhan. Nggak mau. Nggak, pokoknya baking jo. Maka Yesus cuma mengungkapkan kepada Yesus dalam kesulitan ini. Terserah Anda bikin bagaimana. Maka Yesus biar banyak ngomel, bahkan mungkin marah kepada Bunda Maria, akhirnya Yesus bilang, siapkanlah air, isilah, dan apa terjadi? Jadi umat ngomel kepada Bunda Maria, nanti dia mengomel Pak Tuhan Yesus. Itu kenapa jadi landasan gereja Katolik memberikan kesempatan kepada umat untuk berdoa kepada Bunda Maria, dan doa-doa kita umat yang dibuat dengan baik tercapai. Contoh penampakan di Lourdes dan di Fatima, di mana situasi yaitu komunis merajalela. Jadi Bunda Maria bahkan sampai sekarang dia tetap cuma orang pandang enteng. Nah itu alasannya kenapa orang diminta itu ajaklah anak-anak berdoa selalu. Bagus di paroki kita ada patung Bunda Maria, tadi kita sudah bikin bersih. Belum cuma datang berdoa aja, perhatikan subah arang subah ini. Tanda bukan orang mau apa sembah patung, dah sebagai tanda penghormatan yang intinya orang berdoa. Oke? Kiapa orang umat Katolik wajib merayakan perayaan Ekaristi. Bahkan sakramen-sakramen dipuncaki dengan perayaan perkawinan. Kalau perlu ada perayaan sambut baru, misalnya Krisma, pentabisan lagi dibuat dalam perayaan Ekaristi. Orang mati juga kalau perlu memang ada kesempatan dibuat dalam perayaan. Semua, bahkan mau pemberkatan rumah, pemberkatan oto, kalau ada kesempatan suku dalam perayaan Ekaristi. Ya, karena perayaan Ekaristi adalah di mana orang bertemu langsung dengan Tuhan Yesus, menyatakan cinta Tuhan kepada kita dan orang cinta kepada Tuhan Yesus. Dan perayaan Ekaristi adalah puncak dan sumber kekuatan manusia, khususnya orang-orang Katolik. Jadi buat pikir-pikir ya tuh aja ikut perayaan Ekaristi. Nanti di surga memang keusan untuk perayaan Ekaristi masuk ada kesempatan. Di puncak, jadi itu kita minta. Cuma sayang sekali umat Katolik, orang-orang Katolik untuk jadi pastor susah. Ingat saja, umat bertambah deret hitung. Pastor bertambah deret hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Umat bertambah deret ukur 1, 2, 4, 8, 16. Jadi susah. Jadi kekurangan imam selalu. Saya berapa keluarga-keluarga yang menikah yang masih boleh dapat anak, tambah anak. Kong ingat kalau Tuhan panggil jadi pastor, izinkan jadi dan saja mengajak kita umat supaya semakin dengan ini supaya mendorong umat supaya semakin beriman, supaya menerima rahmat keselamatan. Amin. Dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, orang satu dalam doa Rosario, silakan. Marilah kita mengungkapkan dengan bangga dan penuh hormat iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan,
yang turun ke tempat penantian pada hari yang ketiga, bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan yang kekal. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Putri Allah Bapa, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Bunda Allah Putra, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam mempelai Allah Roh Kudus, salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Allah dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef. Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Datanglah Roh Kudus, Datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintai-Mu. Lindungilah kami, selamatkanlah dunia. silakan. Peristiwa sedih yang pertama, Yesus berdoa kepada Bapanya di surga dalam sakratul maut. Ya Bapa, jikalau Engkau berkenan, ambillah cawan ini dari hadapanku, tetapi janganlah menurut kehendak-Mu, melainkan kehendak-Mu yang terjadi. Peristiwa sedih yang kedua, Yesus didera. Mereka memukul kepalanya dengan bulu dan meludahinya dan berlutut menyembahnya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah ungu yang dipakainya dan mengenakan lagi pakaiannya kepadanya. Peristiwa sedih yang ketiga, Yesus dimahkotai duri. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Kemudian mereka mulai memberi hormat kepadanya. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Marilah kita berdoa. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami mendoakan persatuan di benua Eropa. Semoga setiap orang di benua ini saling mendukung dan berjalan bersama sebagai satu keluarga manusia. Benua Eropa telah menjadi rumah yang Engkau berkati untuk disinggahi orang-orang dari berbagai suku, bangsa, dan budaya berbeda. Terkadang hidup bersama dalam perbedaan tidaklah selalu mudah.
Untuk itu, anugerahkanlah kerendahan hati dan cinta yang besar, sehingga semua orang mampu mengutamakan toleransi, penghormatan atas harkat, martabat, dan hak asasi manusia. Lindungilah mereka dari kejahatan rasisme, termasuk penggunaan argumen rasis, antisemit, xenofobia, dalam ranah publik maupun wacana politik yang dapat mengakibatkan iklim negatif dan sentimen antar etnis. Dengan pengantaran Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 Salam Maria didaraskan secara bergiliran mulai dari Bapak Rando. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria, dan Santo Yosef, sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelai-Mu yang terkasih, Bunda Maria, kami mencintai-Mu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia.
Peristiwa sedih yang keempat, Yesus memanggul salibnya ke gunung Golgota. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, yang dalam bahasa Ibrani disebut Golgota. Peristiwa sedih yang kelima, Yesus wafat di salib. Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku." Sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Marilah kita berdoa bagi keluarga yang kita kunjungi pada malam hari ini, keluarga Ibu Neti Manto bersama anak dan cucu. Ya Bapa, bersama Maria Bunda Evangelisasi, Bunda segala bangsa, kami datang kepadamu untuk mendoakan keluarga Ibu Neti Manto bersama anak dan cucu. Lindungilah keluarga ini dari segala mara bahaya, dan semoga belas kasih dan penyertaan-Mu turun atas keluarga ini, agar mereka tetap mengalami damai sejahtera dan dipenuhi dengan sukacita karena kesehatan yang sepadan, serta selalu bersyukur atas rezeki sehari-hari yang mereka terima dari kemurahan-Mu. Dengan pengantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah pada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ke-10 Salam Maria, mohon dilanjutkan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuh Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu, terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu
Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. terpujilah nama Tuhan Yesus, Bunda Maria dan Santo Yosef, Sekarang dan selama-lamanya. Ya Yesus yang baik, ampunilah dosa-dosa kami, selamatkanlah kami dari api neraka, dan hantarlah jiwa-jiwa ke dalam surga, terutama mereka yang sangat membutuhkan kerahiman-Mu. Amin. Datanglah Roh Kudus, datanglah dengan kekuatan perantaraan Ibu Maria yang tak bernoda, mempelaimu yang terkasih. Bunda Maria, kami mencintai-Mu, lindungilah kami, selamatkanlah dunia. Puji syukur nomor 632. Dengarkanlah Maria. Dengarkanlah Maria, terima salamku dengan pujian syukur serta nyanyianmu. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu, doa-doa untuk permohonan kita berkenan kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Misa ini kita persembahkan khususnya atas permohonan dari wilayah rohani Santo Valentinus untuk bersyukur atas segala rahmat berkat yang dialami oleh wilayah rohani ini, sekaligus juga berdoa untuk pengurus dan juga anggota umatnya. Semoga pergumulan hidup dari pengurus dan anggota umat berkenan dan ditilik oleh Tuhan, sehingga diberikan jalan keluar dan juga diberikan rahmat berkat bagi wilayah rohani ini. Juga memohon doa untuk anak mutiara yang ada di tempat jauh, semoga selalu dilindungi, diberkati serta diberikan kesehatan sesuai kebutuhan. Juga untuk berdoa untuk Intan dan keluarga, semoga diberikan ketambahan dalam membimbing keluarga dan anak-anak. Dan juga untuk Ibu Neti, keluarga Ibu Neti, semoga diberikan berkat rahmat dan selalu jauhkan dari segala berbahaya. Tuhan, terimalah wujud doa permohonan kami yang kami sampaikan baik dalam devosi maupun dalam misa ini. Semoga rahmat berkat menyertai kami semua kini dan sepanjang masa. Tuhan sertamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bagi kami selalu dan manapun bersyukur kepadamu Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Wafatnya kami rayakan dalam kasih, kebangkitannya kami akui dengan iman yang hidup, dan kedatangannya dalam kemuliaan kami nantikan dengan harapan pasti. Oleh sebab itu bersama semua malaikat dan para kudus kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kuduslah Tuhan di surga, kuduslah nama Tuhan, terpuji Allah Maha Kuasa, terpuji
kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Wafat-Mu Tuhan kami wartakan, kebangkitan kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Benediktus serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal. Kita hendak sejenak kita ingat akan orang-orang yang dekat dengan kita yang sudah meninggal. Mereka berpengharapan akan bangkit dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanlah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidup Engkau berkenan padamu. Dan semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu, dengan pengantaran Dia bersama Dia dan dalam Dia. Bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami ada di surga, dimuliakan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu dan bersamamu. Kasihanilah
pelana domba Allah, Dia dari yang menebus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudara yang diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas memandang kepada saya, tetapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Ekaristi sakramen maha kudus, tubuh Tuhan dalam rupa roti. Oh santapan rezeki umat Allah yang bersiara menuju surga. Serta para suci melakukan bakti penuh hormat. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Yesus kunjungi kami tiap hari, menghidangkan tubuh dan darahnya. Tulisan nomor 425, Laksana Rusa. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Ku haus akan Allah sumber hidup, bilakah aku kan memandangmu. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Mengapa jiwaku sedih dan susah, cemas gelisah tiada henti? Berharaplah kepada Allah hidup, wajahnya sumber kebahagiaan. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dan siang malam jiwaku meratap, mengalir air mata tak henti. Sepanjang hariku dengan cercaan, di manakah Tuhan penolongmu? Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Dikala bunda aku pun teringat, ketika aku masuk kemahmu, dengan bernyanyi dan bersorak-sorai mengucap syukur bagimu Tuhan. Laksana Rusa rindu akan air, jiwaku rindu padamu Tuhan. Marilah kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena kami telah bersyukur lewat pertemuan pada malam hari ini bersama dengan umat-Mu yang ada di wilayah ini. Kami telah berdevosi dan memuncaki semua kegiatan kami dengan peran Ekaristi. Semoga ini membawa berkat keselamatan bagi kami kini dan sepanjang segala masa. Silakan duduk. Beberapa penyampaian untuk umat, khususnya untuk penyampaian dari paroki, yaitu bahwa program untuk tahun 2023 ini yang harus dilaksanakan dan diminta oleh paroki, yaitu adanya pemekaran wilayah rohani sudah
tim tinggal direalisasi. Cuma dalam perjalanan saya kunjungan di wilayah rohani memang sedikit ada ya bukan tapi pertanyaan-pertanyaan, yaitu pesor kenapa orang mau dibengkarkan. Pertama, paroki menjalankan apa yang sudah menjadi pedoman dalam buku pedoman yang tadi saya tentu, yaitu bahwa untuk paroki, apalagi di pusat paroki, yaitu yang sudah kurang lebih keluarganya 15 atau 25 tambah dengan janda duda, maka sudah dapat membentuk satu wilayah rohani. Dan itu cuma patokan umum, bahkan ada yang kurang 15, bahkan ada yang cuma 5 keluarga karena jauh dari pusat gereja paroki, maka sudah membentuk stasi. Seperti dari Gerian ada 2 stasi karena jauh dari gereja yang satu, di stasi satu, maka mereka langsung mendirikan stasi, bahkan sudah ada gereja biarpun umatnya cuma kurang lebih 30, hampir 30 keluarga. Asli orang sudah bertanggung jawab dalam apa kunjungan pastor, pelayanan dan sebagainya. Nah, untuk itu dibentuk wilayah rohani supaya pelayanan bisa terjangkau, supaya juga orang ketua wilayah rohani apalagi wanita bisa menjangkau. Seberapa keluarga tadi? 33, berarti mungkin akan cuma dipotong lagi dengan umat. Kalau untuk umat wilayah pelayanan belum, nggak kurang kaget orang datang sini, tapi yang data sebenarnya itu yang sudah mendaftarkan diri dan tinggal di wilayah ini. Itu Tuhan sertamu, semoga kita sekalian khususnya keluarga dan wilayah rohani yang kita kunjungi, yang saya kunjungi pada malam hari ini, diberkati oleh Allah Yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Perayaan syukur pernikahan sudah selesai, mari pergi saudara-saudari diutus. Syukur kepada Allah. Hai pujilah segala bangsa, Maria Bunda Penebus. Sebagai Bunda yang kudus, oh ingatlah ya Bundaku, doakan kami anakmu, oh ingatlah ya Bundaku, Santo Valentinus, doakanlah kami yang berlindung kepadamu. Semoga ujung doa boleh kepada Yang Maha Kuasa. Terima kasih banyak yang hadir untuk malam hari ini. Hanya itu saja, dan syukur kepada Allah. Semoga kita sehat semua. Siapa kami?